Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Ya, sampai situ nih. Alhamdulillah Pak. Gini Pak, kebetulan saya kan sedang pendidikan guru penggerak nih Pak, ada tugas di modul 3.1 Pak, harus mewawancarai kepala sekolah. Nah jadi di sini ada sedikit bincang-bincang lah Pak, ya, mengenai kasus-kasus yang mungkin pernah Bapak alami ataupun pernah Bapak lihat yang terjadi di sekolah kita gitu Pak ya, terkait dilema etika dan rujukan moral Pak ya. Nah jadi kita mulai saja langsung ya Pak ya. Nah jadi Pak, untuk pertanyaan pertama nih Pak. Nah selama Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ini kasus untuk siswa? Boleh siswa Pak, boleh juga dengan guru mungkin. Saya mengamati dulu suatu kesalahan yang terjadi, kemungkinan itu mengumpulkan informasi yang faktual, terusnya dan menentukan suatu keputusan yang mengacu berdasarkan peraturan-peraturan yang ada ataupun yang berlaku. Berarti berdasarkan faktual ya Pak ya? Ya. Nah, jadi Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baiklah, dalam mengambil keputusan seharusnya selalu dikembalikan semuanya kepada aturan. Setiap pengambilan keputusan saya selalu mendiskusikan yang lebih dahulu bersama para wakil kepala sekolah, pembantu kepala sekolah, wakil-wakil, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan yang ada. Berarti melibatkan wakil juga ya Pak ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama saya akan mencari informasi terlebih dahulu, lalu melakukan musyawarah dengan wakil-wakil kepala sekolah dan rapat dengan dewan guru. Setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Berarti selain dengan wakil kepala sekolah juga rapat dengan dewan guru ya Pak ya? Iyalah. Bermusyawarah ya Pak ya. Baik Pak, untuk selanjutnya kira-kira hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam mengambil keputusan, menurut saya itu merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila adanya komunikasi dengan jajaran Wakasek dan dewan guru dan didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Oh gitu ya Pak ya? Ya. Berarti harus ada musyawarah dulu ya Pak ya sebelum memutuskan sesuatu. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam pengambilan keputusan, tantangan yang dihadapi dalam suatu pengambilan itu apabila keputusan kurang bisa diterima, tentu saja kita harus meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Oh, seperti itu ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah untuk bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak jalankan selama ini? Tidak ada jadwal tertentu karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Berarti langsung diselesaikan saat itu ya Pak ya? Oke, baik Pak. Nah selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi faktor-faktor yang mudah adalah berasal dari adanya hubungan dari wakil kepala sekolah. Assalamualaikum Pak Salman. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bu Pipin. Sehat ya Pak ya. Gini Pak, ada sedikit bincang-bincang ya Pak ya terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak nih Pak, di mana pada modul 3.1 ini saya akan mewawancarai Bapak terkait kasus yang pernah Bapak alami di sekolah Pak ya.
Nah, jadi kita langsung saja ya Pak ya. Ya. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Pak? Baik, terima kasih Bu Pipin atas waktunya, dan alhamdulillah saya juga terasa terhormat sedikit diwawancarai oleh Guru CKP sebagai kandidat ini. Baik, mengenai persoalan kasus dilematika dan rujukan moral itu sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang di lapangan, persoalan ini tetap ada di mana-mana di sekolah. Namun ketika kepala sekolah dimintai untuk menyelesaikan persoalan ini, tentu secara langsung mungkin tidak. Ada beberapa hal yang kita sudah berikan tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan ini. Terkhusus itu yang paling membidangi itu adalah guru bimbingan konseling (BK). Dan ini tetap berkoordinasi dengan wakil kesiswaan yang telah kita tunjuk untuk membidangi persoalan-persoalan yang ada di sekolah, khususnya di bidang kesiswaan. Nah, itu yang namun identifikasi yang dimaksud tetap kita coba lakukan, mengingat menimbang hal ini tetap berkelanjutan. Jadi orang-orang yang bersentuhan dengan dilema etika ini tetap kita jadikan sebagai pedoman untuk kita selesaikan persoalannya. Namun intinya persoalan itu tetap ditangani oleh bimbingan konseling BK dan kesiswaan tetap berkoordinasi. Berarti berkoordinasi dengan Waka juga ya Pak ya, bimbingan konseling. Baik Pak, nah jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Mengenai keputusan, ini berkaitan tentang aturan, tetap itu di bawah otoritas dari kepala sekolah. Namun karena aturan dan kepentingan itu bersifat kebaikan, tentu ini kita merujuk kepada orang-orang yang kita anggap berkompeten, umpamanya seperti wakil-wakil yang telah saya tunjuk, untuk mencoba memberikan tanggapan dan masukan kepada saya untuk supaya lebih agak jernih ataupun lebih minim dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk itu kita tetap berkoordinasi kepada para wakil yang mana mereka lebih cenderung banyak di lapangan mengetahui persoalan-persoalan yang ada. Jadi untuk itu keputusan tetap diambil oleh kepala sekolah, namun kita ambil keputusan yang paling terkecil, yang paling terkecil tingkat risikonya. Oke, baik Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk menangani atau mengambil keputusan tersebut? Langkah yang kita ambil biasanya kita tetap berkoordinasi. Terutama kita kan ada komite, ada beberapa tokoh yang kita anggap sebagai peduli terhadap sekolah, terkhusus para wali-wali murid yang selama ini mereka juga berkontribusi terhadap pengembangan sekolah di sekolah kita. Nah, jadi untuk itu kita mintai pendapat mereka. Nah, terkhusus kami di sekolah-sekolah yang mungkin jauh dari persoalan-persoalan yang mungkin lebih maju, maka ini sangat penting kita ambil sebagai orang-orang yang berkompeten di bidang itu, dan koordinasinya tetap ke internal sekolah. Nah, keputusannya tetap internal sekolah, yang mana hal itu sangat mumpuni untuk kita ambil keputusan. Baik Pak, berarti prosedurnya tetap harus berkoordinasi ya Pak ya? Tetap berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang efektif biasanya berkaitan tentang dilema etika ini ya tetap kita merujuk kembali kepada itu hal-hal yang sudah kita jadikan aturan dan teori-teori yang kita anggap sebagai acuan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi dilema etika ini memang terus berkelanjutan, ini tidak bisa kita anggap sebagai hal yang biasa.
Namun ya kita tetap ambil sesuatu yang terbaik. Kita tetap berkoordinasi, kita tetap melakukan hal yang terbaik di lingkungan pendidik dan tenaga pendidikan sendiri. Ya, karena memang agak susah ya Pak ya, Ya. dalam hubungan dengan kasus dilema etika ya, karena benar lawan benar ya Pak ya, Ya. situasinya. Baik Pak, nah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tantangan ya Pak? Kasusnya kalau kita lihat di lapangan, terkhusus guru, teknik, dan tenaga pendidikan itu sendiri, ya mungkin kalau kita lihat dari sudut pandang kinerja sudah mumpuni, namun ya berkaitan dengan masalah finansial yang mungkin selama ini ya sama-sama kita ketahui lah, ada beberapa guru yang mungkin belum PNS dan belum diangkat sebagai tenaga P3K. Nah ini juga merupakan salah satu dilema etika yang mempengaruhi terhadap kinerja guru-guru yang ada di sekolah kami. Jadi terkhusus di teknik, di tenaga, di gurunya, dan lingkungan sekolah yang lainnya. Nah, itu juga merupakan salah satu. Nah, jadi keputusannya ya kita kembalikanlah. Memang itu merupakan yang hari ini itu rezekinya ya kita sampaikan. Oke, baik Pak ya. Nah Pak, mengenai yang tadi Bapak jelaskan, kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nggak Pak dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya seperti apa Pak? Kalau jadwal khusus mungkin sih tidak ada, cuman mencair aja seperti yang kita hadapi ketika ada hal yang kita coba ingin selesaikan, kita selesaikan. Namun persoalan itu tidak langsung ke pimpinan. Tentu ini ada orang-orang tertentu yang menyikapinya lebih awal. Nah, namun ketika keputusan yang sifatnya itu untuk beresiko bagi yang bermasalah, mungkin boleh nanti diikutkan oleh diputuskan oleh pemimpin atau kepala sekolah. Berarti ada prosedur juga ya Pak ya? Ada prosedurnya, ada. Oke, baik Pak. Nah, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Berkaitan tentang ini, tentu kita punya rujukan dan teori-teori tertentu yang mungkin kita sudah sama-sama pahami bahwa kita yang beragama tentu memiliki aturan dalam agama. Kita juga punya panutan. Nah, seperti pemimpin-pemimpin dunia yang kita ketahui seperti Baginda Rasulullah SAW, itu juga merupakan bahagian yang sangat banyak menghadapi dilema etika yang ya kita salah sejarah-sejarah. Namun yang perlu kita sikapi adalah hikmah dari setiap dilema etika sebenarnya ada. Nah, jadi setiap guru yang memiliki persoalan, hikmahnya kepada guru yang lain juga ada. Nah, jadi kita tetap memiliki panutan dan teori-teori yang ada di negara kita dan norma-norma yang ada di daerah itu sendiri. Dan ini merupakan salah satu panutan dan sesuatu yang bisa kita anggap menyelesaikan dilema etika itu sendiri. Baik Pak, tadi sepertinya sudah tersampaikan ya Pak ya. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, berarti pembelajaran yang dapat diambil itu dari Rasulullah tadi. Iya, Rasulullah. Nah selain itu Bu, Pak, ada tidak Pak misalnya pembelajaran yang Bapak bisa petik dari pengalaman yang Bapak sampaikan tadi? Ya, semakin banyak persoalan yang dihadapi, mungkin semakin dewasa kita dalam menyikapi dan memutuskan setiap persoalan yang ada. Namun tentu kita sebagai lembaga yang resmi, tentu kita harus punya aturan tertulis, aturan-aturan yang sifatnya itu bisa kita anggap itu baku, namun menyelesaikannya itu perlu kondisional. Jadi faktor-faktor itu sendiri ya memang tetap ada, ya namanya manusia tetap ada, cuman kita membuat aturan-aturan itu untuk meminimalisir persoalan-persoalan dilema etika yang ada di sekolah kami. Nah, jadi dengan adanya aturan, dengan adanya prosedur yang kerja untuk mengingatkan kawan-kawan ataupun para teknik guru terhadap dilema etika ini, maka semakin banyak, semakin minim pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, itu yang bisa kita
kita ambil hikmah dan pelajaran terhadap persoalan-persoalan yang baik ilmu etika, baik hal-hal yang lain untuk di sekolah kita sendiri. Oke, baik Pak ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih. Pengalaman yang luar biasa sekali. Nanti mungkin kami bisa menerapkan juga di sekolah kami. Boleh. Terima kasih ya Pak Kapan ya. Terima kasih Bu Wiwin. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Gini Bu, kebetulan saya sekarang sedang pendidikan guru penggerak. Ya, sudah berada di modul 3.1 di mana kami ditugaskan untuk melakukan wawancara nih dengan kepala sekolah. Nah, terkait dengan kasus-kasus yang sering dialami oleh kepala sekolah ya Bu ya. Terkait kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral gitu ya Bu ya. Mungkin Ibu pernah melihat kejadian seperti itu. Nah, Ibu sebagai kepala sekolah selama ini bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Baik. Kalau kasus dilema etika ini memang sering dihadapi oleh setiap kepala sekolah. Namun kita tidak bisa mengambil keputusan secara langsung. Kita harus mengidentifikasi masalah itu dulu, kemudian harus meminta pendapat-pendapat dari guru-guru. Karena keputusan itu kan harus diambil dengan tepat dan benar. Dimusyawarahkan dulu ya Bu ya? Iya, dimusyawarahkan. Baik Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, dalam mengambil suatu keputusan itu kita harus melihat berbagai sisi. Tidak bisa kita memutuskan sendiri, harus meminta pendapat, masukan-masukan sehingga keputusan itu tidak berat sebelah dan tidak merugikan seseorang. Namun Ibu akan mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu Bu ya, tidak ada berat sebelah ya Bu ya? Ya. Baik Bu, nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan Bu, selama ini? Biasanya kita mengenali dulu kasusnya, diidentifikasi dulu kasusnya, masalahnya seperti apa. Setelah itu kita rapatkan bersama-sama guru untuk mencari keputusan bersama. Karena dilema etika ini cukup berat ya Bu ya, Ya, karena benar lawan benar ya Bu. Ya. Jadi memang betul-betul harus dipastikan betul ya Bu. Nah, jadi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Karena masalah ini biasanya diselesaikan oleh guru-guru. Nah, kita tidak bisa memponis ini keputusannya harus begini. Tetap juga kita bersama-sama guru memutuskan suatu masalah itu dan sesuai dengan keinginan guru juga. Keinginan guru ya, jadi tidak boleh sepihak tadi seperti yang disampaikan, harus beberapa pihak itu ikut dimusyawarahkan dulu bersama ya Bu ya, untuk memberikan keputusan yang terbaik. Nah, baik Bu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kadang pendapat kita menginginkan sekolah ini baik dalam hal dilema etika, guru-guru tidak ingin misalnya dalam penerimaan siswa, pindahan siswa dari sekolah lain. Karena sekolah kita misalnya kekurangan murid, pihak sekolah saya sendiri menginginkan siswa itu masuk. Namun guru-guru tidak ingin karena mengetahui bahwa siswa ini akan membawa masalah di dalam kelas. Jadi itu merupakan dilema, namun keputusan tetap diambil keputusan bersama. Dilemanya ketika itu ya Bu ya, karena kita ingin murid masuk, ternyata ada beberapa guru yang tidak ingin gitu ya Bu ya. Baik Bu, kah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Kalau jadwal itu mungkin tidak ya. Tapi jika ada kasus diusahakan diselesaikan dengan cepat. Dengan cepat ya. Apakah menyelesaikannya langsung di tempat Bu?
paling kan seperti yang tadi kita kan harus kenali dulu masalah. Kan ada tingkat-tingkatannya, diselesaikan di wali kelasnya, diselesaikan sama bimbingan karirnya. Setelah itu baru kembali rapat bersama. Berarti sesuai prosedur ya Bu ya? Prosedur. Sesuai prosedur tuh seperti apa Bu? Dari wali kelas tadi ya Bu ya? Iya, wali kelas dulu menyelesaikan, tak bisa dibawa ke ruang BP, tak bisa juga baru rapat bersama saya. Rapat bersama ya Bu ya? Oke, baik Bu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, di setiap sekolah itu kan masing-masing selain kepala sekolah kan juga ada wakil kepala sekolah. Ya, betul. Nah, bersama wakil kami sering berkoordinasi ataupun saling-saling berbagi pendapat lah untuk menyelesaikan jika ada terjadi masalah-masalah dilema etika di sekolah. Seperti itu Bu ya. Jadi tetap juga dilibatkan wakil-wakil ya Bu ya. Nah Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih Bu, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik nih ya dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, kalau pembelajarannya itu selaku pimpinan itu tidak boleh diktator ya. Kita punya keputusan, guru-guru juga punya. Jadi kita saling bertukar pendapat dan saling membuat satu keputusan yang sama-sama yang saling menguntungkan, tidak merugikan sebelah. Tidak merugikan. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya sudah sudah berkesempatan bersama saya untuk tanya jawab tentang pengalaman Ibu ya Bu ya. Semoga ini juga menjadi pembelajaran buat saya kalau seandainya nanti saya menjadi pemimpin. Terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.